Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai 9 macam orang yang tidak wajib puasa. Ada 9 macam orang yang tidak wajib puasa, boleh makan minum sepuasnya. Siapa saja mereka itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah anak kecil, anak yang belum balik. Belum balik itu belum mumayyiz. Jadi dia, kalau anak laki-laki belum bermimpi, kalau anak perempuan belum menstruasi, kira-kira umur masih di bawah 10 tahun. Bukan berarti tidak diajari puasa. Seperti sholat, dari 7 tahun sebelum balik pun sudah diajari sholat. Nanti setelah balik, di atas 10 tahun tidak mau sholat baru dipukul. Begitu juga dengan puasa, mulai dari kecil sebelum balik sudah diajari puasa. Nanti pada saat balik sudah langsung puasa, bukan masih belajar puasa, tapi sudah terbiasa puasa. Yang kedua adalah orang gila, hilang ingatan, atau orang yang tidak waras. Orang gila ini dia tidak wajib puasa, boleh tidak puasa, bahkan tidak ada beban untuk beribadah. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ibadah apapun. Orang yang gila ini hilang ingatan, tidak dibebani oleh hukum apapun. Jadi tidak dikenai hukum dia. Mau dia berdosa tidak dicatat dosa, mau beramal baik dia tidak dicatat semuanya. Tapi seandainya dia nanti mati, meninggalnya sudah masuk surga, karena tidak ada beban di situ dia. Jadi tidak ada hukum yang mengikuti syariat untuk orang gila atau orang yang hilang ingatan. Jadi kalau kita tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau ibadah, dan dosa pun tidak mau dicatat, ya jalan satu-satunya itu hilang ingatan, gila. Begitu, jadi bebas. Kemudian yang ketiga adalah orang sakit. Orang sakit ini tidak wajib puasa, tapi seandainya nanti setelah dia sembuh, dia mengganti atau mengkodok puasanya di hari yang lain setelah bulan Ramadan. Mungkin hutang puasanya dia 7 hari, pada saat dia sakit dia mengganti 7 hari. Jadi orang sakit boleh tidak berpuasa dengan catatan dia mengkodok, mengganti pada hari yang lain. Kemudian yang keempat adalah orang tua. Orang yang sudah sangat tua, yang tidak bisa puasa, yang seandainya puasa dia mengganggu kesehatannya, maka dia boleh tidak puasa. Bahkan kalau dia sudah tua sekali, tidak ada kemungkinan untuk berpuasa lagi, boleh tidak puasa seterusnya, dengan catatan membayar fidyah. Membayar fidyah dengan cara memberi makan atau bahan makanan 1 mud kepada fakir miskin. Jika dia berhutang puasanya 30 hari, maka memberi makan 30 fakir miskin. Bisa dibayar per hari atau bisa dibayar sekaligus 30 fakir miskin, dibayar sekaligus di depan. Jadi untuk membayar hutang puasanya selama 30 hari. Yang kelima adalah wanita haid atau datang bulan. Jadi setiap bulan itu wanita mengalami menstruasi, di mana pada saat dia datang bulan di bulan Ramadan, misalnya 7 hari, maka dia mempunyai hutang 7 hari puasa yang harus dia kodok, dia bayar setelah bulan Ramadan. Jadi wanita haid itu diwajibkan mengkodok puasanya, tapi tidak mengkodok sholatnya. Yang keenam adalah wanita yang sedang nifas. Wanita yang nifas itu setelah melahirkan, jadi pendarahan selama 40 hari, maka dia tidak boleh puasa, juga tidak boleh sholat. Namun sama seperti haid, dia mengganti di hari yang lain nanti setelah Ramadan sebanyak hutangnya yang terhutang selama tidak puasa di bulan Ramadan.
Yang ketujuh adalah wanita hamil. Wanita hamil ini mestinya kalau seandainya dia kuat, mending puasa saja agar anaknya nanti jadi ahli puasa. Tapi kalau seandainya dia hamil, kemudian muntah-muntah, lemas dan sebagainya, yang kemungkinan kalau dia puasa mengganggu kesehatannya, mengganggu kelangsungan kesehatan janinnya juga, maka boleh tidak puasa. Tapi seandainya dia kuat, mending puasa, karena nanti anaknya tersebut insya Allah jadi ahli puasa. Begitu biasanya yang terjadi. Kemudian kedelapan adalah wanita menyusui. Wanita menyusui boleh tidak berpuasa kalau dia memang khawatir akan kesehatan bayinya, maka dia nanti tidak perlu mengkodok puasanya. Tapi seandainya dia hanya dia kuat sebenarnya berpuasa, hanya karena dia takutnya nanti susunya berkurang dan sebagainya, lemas, maka dia mengkodok puasanya. Kalau dia khawatir bayinya, kesehatan bayinya, maka dia tidak mengganti puasanya, hanya membayar fidyah. Tapi sebaiknya berpuasa, meskipun keluar ASI-nya sedikit, sebaiknya berpuasa. Karena apa? Seperti tadi orang yang hamil, insya Allah dengan begitu justru anaknya nanti setelah besar jadi ahli puasa. Insya Allah begitu. Yang terakhir, yang kesembilan adalah orang yang sedang berpergian atau musafir. Orang yang sedang bepergian ini boleh tidak puasa dengan syarat, dengan catatan bepergiannya itu lebih dari 84 kilo atau 85 kilo. Tapi patut diingat bahwa hadis ini turun pada saat 84 kilo itu pada saat kondisi padang pasir, kondisi naik onta panas yang terik matahari sangat menyengat. Sementara zaman sekarang kita pergi naik bis, naik pesawat, naik kapal, naik mobil, naik kereta api yang semuanya serba AC, dingin, duduknya empuk, tidak perlu berpanas-panasan, tidak ada padang pasir. Masa kita mau membatalkan puasa? Kan sayang. Kita naik pesawat cuma berapa jam, naik kereta api cuma berapa jam, setelah itu sampai. Terlalu disayangkan kalau sampai membatalkan puasa, meskipun ada hukumnya begitu. Kalau lebih dari 84 atau 85 kilo boleh tidak berpuasa, cuman kan sayang begitu. Nah sahabat, kita manfaatkan sebaik-baik bulan Ramadan ini, perbanyak ibadah, perbanyak minta ampun pada Allah, perbanyak istighfar. Kita semua ini pendosa. Semoga kita selepas Ramadan nanti menjadi diampuni dan bersih seperti bayi yang baru lahir. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.